Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan serta kenikmatan hingga pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa juga marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang diberkahi Allah, teman-teman yang saya banggakan dan juga saya hormati. Apa sih yang pertama kali tersirat di benak kalian ketika mendengar kata tujuan? Mungkin ada yang menjawab, tujuan itu arah, tujuan itu haluan gitu, atau mungkin ada tujuan itu jurusan, kayak jurusan angkot, jurusan sekolah, jurusan yang penting jurusan. Menurut KBBI juga demikian gitu. Tujuan itu berarti arah, haluan, jurusan gitu. Terus contohnya gimana nih tujuan? Tujuannya seperti teman-teman kalau mau keluar rumah gitu. Kalau keluar rumah pasti teman-teman tuh selalu punya tujuan, ya nggak sih gitu. Terus tujuan itu nggak selalu tempat kok. Teman-teman mau keluar rumah gitu, mau cari angin gitu, ya cari angin di rumah juga ada angin sih. Itu mau udara beda. Oke. Jadi tujuan itu arah kita gitu loh. Kalau kita keluar rumah kan kita selalu punya arah gitu, mau kemana gitu. Misalnya teman-teman dari rumah mau ke kampus gitu, ya berarti tujuan teman-teman dari rumah itu untuk ke kampus, arah teman-teman itu untuk ke kampus gitu. Terus kalau itu kan kalau tujuan hidup kira-kira apa ya? Tujuan hidup berarti bisa diartikan sebagai arah hidup, haluan hidup gitu. Kalau jurusan hidup agak-agak enak kayak sih nyebutnya, jadi kita arah hidup aja sih, atau haluan hidup gitu, tujuan hidup. Kadang-kadang di antara kita tuh ada yang masih suka bingung gak sih tujuan hidup di dunia ini tuh buat apa gitu. Teman-teman, apalagi teman-teman yang suka overthinking, kayak setiap malam gitu kayak, ya Allah, tujuan aku diciptakan tuh buat apa ya gitu. Tujuan aku ada di dunia ini tuh untuk apa gitu loh. Ya gak sih? Suka gitu gak teman-teman? Suka tiba-tiba ada pikiran seperti itu, suka bingung gitu loh. Tujuan hidup saya itu untuk apa? Tujuan saya diciptakan itu untuk apa gitu? Kok berasa nggak berguna banget ya gitu? Berasa nggak punya arah banget hidupnya gitu, nggak punya haluan banget gitu. Nah, hal ini tuh dijawab sama Allah. Dijawabnya di surat Al-Jariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Tuh, dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan itu untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi di sini tuh bisa digarisbawahi sebagai beribadah. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Jadi buat teman-teman yang bingung gitu, tujuan saya diciptakan itu untuk apa? Untuk ibadah. Udah. Jadi kita tuh diciptakan untuk ibadah loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi nih. Tapi ibadah ini tuh harus digarisbawahi juga nih. Soalnya masih banyak di antara kita tuh yang salah mengartikan, salah kaprah dalam ibadah. Teman-teman pasti tahu dong kasus yang sempat viral, sempat ramai itu yang bom itu. Kan itu tuh biasanya kasus-kasus itu bermula ketika ada kesalahpahaman gitu, salah persepsi ibadah, jihad gitu. Jihad di jalan Allah gitu, harus begini, harus begitu. Padahal Islam itu adalah agama yang indah, agama yang mengajarkan kedamaian gitu. Jadi itu tuh salah persepsi ibadah di situ. Terus ibadah yang dimaksud di sini itu apa gitu ya?
ibadah tuh ya sholat, mengaji, itu tadarus, nah itu ibadah. Tapi kan kita diciptakan nih untuk ibadah nih ya. Apa kita selama hidup ini tuh harus sholawat terus, harus sholat terus gitu, harus sholawat terus, harus tadarus terus tanpa ingat apa-apa gitu, harus itikaf di masjid 24 jam gitu sampai nggak ingat istri, anak, keluarga, orang tua di rumah kita gitu, sampai kita lupa kewajiban kita gitu. Enggak gitu. Ibadah ini tuh ada artinya juga nih. Ibadah menurut KBBI ini, ibadah itu perbuatan atau pernyataan bukti terhadap Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh peraturan agama. Peraturan dan pernyataan bukti kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita gitu. Jadi misalnya contoh simpelnya, teman-teman belajar nih. Belajar dengan ikhlas. Belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah taala. Niatnya karena Allah, karena mencari ilmu gitu. Belajar kan adalah suatu perbuatan gitu. Terus belajar juga nggak dilarang agama kan gitu. Terus teman-teman ngelaksanainnya dengan ikhlas gitu, dengan niat mencari ridha Allah, itu juga termasuk ibadah gitu. Atau mungkin ada di antara kita teman-teman yang udah bekerja, mencari nafkah gitu. Mencari nafkahnya dengan ikhlas. Mencari nafkahnya dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu juga termasuk ibadah loh teman-teman gitu. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat yang baik, dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Jadi teman-teman nggak harus itikaf 24 jam di masjid gitu loh. Terus atau sholat dengan terus menerus tanpa ingat apapun gitu loh. Pokoknya ibadah yang seperti itu gitu, tidak ingat kewajiban gitu. Memang benar gitu, tujuan akhir kita tuh akhirat, tapi kan kita masih ada waktu di dunia gitu loh untuk mencari ridha Allah. Jadi teman-teman yang masih bingung udah terjawab nih ya gitu. Tujuan kita diciptakan ini untuk apa gitu loh. Tujuan kita diciptakan ini untuk beribadah gitu. Saya simpulkan kembali gitu. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang masih bimbang gitu, saya di dunia ini mau ngapain? Ya beribadah gitu. Beribadahnya dengan cara melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan kita dengan ridha Allah gitu. Dengan niat mencari ridha Allah, dengan niat beribadah. Nah, mungkin hanya sekian ya dari saya gitu. Mungkin ini juga judulnya bukan ceramah ataupun dakwah atau bagaimana, mungkin ini lebih ke sharing aja gitu sebagai sesama umat muslim gitu. Karena jujur saya juga bukan seorang yang taat beragama sekali, bukan gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja ya teman-teman gitu. Terus sebelum kita akhiri, mari kita bersolawat sejenak gitu. Meminta kepada Allah dilancarkan segalanya. Ya, buat teman-teman yang tahu boleh ikut, atau teman-teman yang tahu atau teman-teman yang lagi menonton ini boleh banget sambil ikut ya. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami,
wahai Allah yang mengetahui. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan yang kurang baiknya berasal dari saya sendiri. Buat teman-teman mungkin bisa diambil baiknya, yang jeleknya dibuang jauh-jauh ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.